Selamat pagi, siang, dan juga malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Chandra Tambo Bolon. Saya jurusan Informatika dan Prodi Informatika. Saya kelas 6D. Hmm, saya akan melakukan demonstrasi website yang sudah saya buat. Berikut adalah cara-cara demonstrasinya. Ini adalah tampilan dari dashboardnya. Sebelum itu, saya itu membuat website yang mana itu untuk pendataan tenaga kerja asing di studi kasus Menteri Imigrasi. Ini halaman dashboardnya. Kita akan ke halaman login. Pertama, sebelum login kita harus membuat akun dulu. Yang pertama itu create akunnya dulu. Kita buat nama dulu. Lalu kita cantumkan email. Setelah itu kita buat passwordnya. Setelah selesai mengisi ini, kita akan klik registrasi akun. Register akun. Maka akun berhasil dibuat. Setelah itu, kita akan ke halaman Gmail yang mana untuk mengaktifkan akunnya. Berikut adalah link untuk mengaktifkan akunnya. Kita klik aja. Terus setelah itu kita klik aktif. Maka kan kita diarahkan ke halaman login. Nah, setelah diarahkan ke halaman login, kita akan login lagi menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Berikut adalah tampilan halaman untuk user, yang mana usernya itu adalah TKA, tenaga kerja asing. Yang mana kita itu ada profile, kita bisa membuat profile, edit profile, kita edit ingin mengganti nama atau mengganti profil itu kita bisa, dan juga ada change password dari dalam akun dan juga ada change password dari luar juga. Mungkin yang dari luar kita bisa peragakan dulu. Untuk sebelum kita lanjut, kita demo, demo dulu yang untuk lupa password. Lupa password di sini. Di sini tuh kita masukin email kita yang tadi. Sekiranya kita lupa password, kita cantumkan email yang kita buat, kita reset aja, tekan reset. Nah, kita kita akan diarahkan ke halaman Gmail. Maka dari itu kita maka dari itu kita ke halaman Gmail. Nah, maka kan masuk pemberitahuan untuk reset password. Nah, kita akan reset password. Oke, reset password akan berhasil dan kita akan dialihkan ke halaman login. Setelah itu kita login lagi. Kita berhasil lagi login. Selanjutnya adalah fitur utama dari user adalah fitur daftar TKA. Oke, kita akan melakukan pendaftaran.
Yang pertama itu kita isi nama dulu, isi nama. Untuk warga negara itu harus sesuai dengan lahir atau tempat tinggalnya TKA, tenaga kerja asing tersebut. Jadi, ya, kalau saya kan Indonesia. Selanjutnya tanggal lahir dan akhir kontrak adalah akhir kontrak pekerjaannya. Akhir kontrak pekerjaan dan harus memasukkan nomor telepon. Dan ada jenis kelamin yang kita masukkan laki. Pekerjaan kita yang ada di perusahaan dan nama perusahaannya. Dan kita harus mengupload file-file terkait dengan keperluan yang harus dilaporkan ke imigrasi seperti kitas, IMTA visa, paspor, dan surat pengantar perusahaan. Dan maksimalnya itu adalah 8 MB. Kita cantumkan dulu yang dan berhasil. Berikut adalah bagaimana mendaftar diri. Dan kita harus menunggu keterangan dari admin apakah menerima atau tidak atau menghapus. Eh, mungkin berikut adalah ini demo untuk interface dari user yaitu TKA sendiri. Selanjutnya kita akan demo untuk admin. Berikut adalah akun untuk adminnya. Berikut adalah tampilan dari interface admin. Yang pertama itu ada dashboard, ada notification, ada role. Role ini adalah untuk penentuan interface. Apakah admin dapat mengakses interface user atau user juga dapat mengakses beberapa interface dari admin. Data TKA ini adalah isi dari data-data TKA yang sudah melakukan registrasi. Berikut adalah data dummy-nya dan di admin juga dapat mengakses interface user namun beda data. Seperti ini mungkin ini data saya. Saya juga dapat mengisi, admin juga dapat mengisi TKA dan juga ada change passwordnya. Berikut adalah menu manage ya, yang mana saya tambahkan karena menu ini juga terbilang lumayan bagus untuk menambahkan interface baru apabila ada interface yang ingin ditambahkan. Selanjutnya ada submenu. Ini adalah fitur yang mana untuk menambahkan fitur-fitur di interface admin maupun di interface user. Baik, selanjutnya kita ke dashboard. Berikut adalah dashboard dari admin. Ada terdapat 8 laporan yang telah disetujui dan 9 laporan dalam proses. Oke, kita ke dalam laporan yang dalam proses dulu. Berikut adalah isi dari notifikasinya. Ini tadi adalah laporan yang telah kita buat. Kita dapat mengapprove, mereject, serta dapat melihat isi laporan terlebih dahulu sebelum mengapprove atau merejectnya. Kita lihat dulu. Berikut adalah data lengkapnya. Lalu kita kembali. Setelah apabila data lengkap, admin dapat menyetujui dan apabila
Apabila tidak lengkap, admin dapat mereject dan admin harus mengisi keterangan kenapa data itu harus ditolak. Jadi, kita isi dulu. Apabila kita menolak sebuah laporan. Nah, maka berhasil laporan ditolak dan apabila admin mengapprove sebuah laporan maka berhasil. Laporan telah disetujui dan notifikasi dikirim. Kita kembali dan untuk laporan yang diterima, maka dia akan masuk ke dalam tabel data TKA seperti tadi sore yang sudah saya approve, maka dia akan masuk ke sini. Dan admin juga dapat mencari TKA sesuai kriteria seperti Soren kita cari, maka akan muncul. Nah, dia akan kembali lagi. Lalu kita kembali ke halaman halaman user. Berikut tadi halaman user yang kita buat untuk mendaftar. Nah, status laporan berubah yang awalnya waiting menjadi reject karena admin berpendapat bahwa laporannya kurang, jadi mengerjakan dan user dapat mendaftar lagi sehingga admin dapat menyetujui. Eh, Mungkin sekian dari demonstrasi website saya. Terima kasih.